Hai, ketemu kembali dengan Ibu Tian Fitrina di sini. Pada materi kita yang pertama, kita akan belajar tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dua buah titik yang berbeda. Titik itu ditulis dengan huruf kapital. Titik juga dapat terjadi dari perpotongan dua buah garis. Dari dua buah titik dapat terbentuk sebuah garis. Nah, garis-garis ini juga merupakan himpunan dari titik-titik yang sejajar. Nah, dari sedikitnya 3 buah garis dapat terbentuk sebuah bidang. Kalau 3 buah garis, terbentuklah bidang berbentuk segitiga. Sedangkan 4 buah garis terbentuk segi 4 dan seterusnya. Apabila titik itu tepat di garis, maka dikatakan titik berada atau terletak pada garis. Selain itu, berarti dia berada di luar garis. Gambar ini menunjukkan bahwa titik A berada di luar bidang dan titik K berada pada bidang. Walaupun titik itu berada di dalam garis atau di sudutnya, selama dia masih dalam bidang tersebut, maka dikatakan juga titik berada pada bidang. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila dia memiliki jarak yang sama apabila ditarik garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Nah, dia tidak akan berpotongan selama garis itu sejajar. Berarti kalau garis itu berpotongan menandakan bahwa dia tidak sejajar. Garis AB terletak pada garis AC atau garis BC terletak pada garis AC. Dengan kata lain disebut juga garis AB dan garis BC berhimpit dengan garis AC. Garis K dan garis L dikatakan garis bersilangan karena apabila garis K dipanjangkan, dia pasti akan memotong garis L. Garis G terletak pada bidang alfa. Mau posisinya bagaimanapun, walaupun dia di garis, dia tetap terletak pada bidang alfa. Sedangkan yang di bawah itu garis H, dia itu sejajar dengan bidang alfa apabila memiliki jarak yang sama. Nah, yang ini garisnya memotong bidang alfa karena dia menembus bidang tersebut. Sama dengan garis, ya bidang juga bisa sejajar dengan syarat memiliki jarak yang sama di setiap sisi-sisinya. Bidang alfa itu dia terletak pada bidang beta sehingga bisa dikatakan bidang alfa berhimpitan dengan bidang beta. Seperti tadi, dua buah garis saling berpotongan, bidang juga saling berpotongan. Kedua buah bidang berpotongan membentuk sebuah garis. Nah, garis K merupakan perpotongan dari kedua buah bidang tersebut. Sebagai latihan dan bukti dari pemahaman kamu dari penjelasan ibu sebelumnya, silakan kerjakan soal-soal berikut. Jika kamu masih ada kendala, dapat menghubungi ibu ya. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini.
Kita masih akan bertemu pada materi kita selanjutnya. Ibu tunggu respon kamu ya terhadap pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.